Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Amiratul Fazia. Saya mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Palopo, Prodi Bimbingan dan Konseling Islam, dengan nomor NIM 251103100018. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu pengantar psikologi yang diampu oleh Ibu Nur Mawahira Yusuf MPSI. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang psikoanalisis. Psikoanalisis adalah suatu teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Teori ini menekankan pada pengalaman masa kecil, alam bawah sadar, struktur manusia yang terdiri dari id, ego dan superego, dan sistem perlindungan diri manusia atau ego. Nah, yang pertama mari kita gali yaitu pengalaman masa kecil. Pengalaman masa kecil adalah suatu pengalaman yang kita dapatkan saat kita masih anak-anak. Pengalaman ini adalah suatu fondasi untuk membentuk kita di masa depan, entah itu dari sikap, perilaku, ataupun tutur bahasa kita. Dari anak-anak yang bahagia dan mendapatkan kebutuhan yang terpenuhi dari masa kecilnya, hal tersebut adalah membangun seseorang dengan emosional atau kondisi yang baik, berbeda dengan anak yang mengalami atau trauma akan masa kecilnya. Misalnya anak yang sering dibentak ataupun dipukul. Anak yang sering dibentak atau dipukul cenderung menjadi anak yang kasar. Dalam tanda kutip kasar ini, kasar dalam melindungi dirinya, dan dia menjadi memiliki trauma akan suara yang keras, dan trauma akan pengangkatan tangan, karena pengangkatan tangan baginya adalah suatu simbol ancaman atau suatu simbol pukulan yang akan dilayangkan kepada dirinya. Nah, dari pengalaman masa kecil ini, jiwa seseorang atau karakter seseorang akan terbentuk. Oleh sebab itu, pengalaman saat masih anak-anak dikatakan adalah fondasi utama saat untuk masa dewasa. Nah, kita masuk di bagian alam bawah sadar. Alam bawah sadar adalah di mana seseorang memiliki sikap, perilaku, ketergantungan, fobia yang tidak disadari penyebabnya dari apa. Nah, ketidaksadaran ini adalah dari rasa trauma atau rasa dari saat dia masih kecil. Nah, seperti yang kita katakan tadi, bahwa saat masa kanak-kanak adalah fondasi untuk masa depan kita nanti saat dewasa. Nah, dari alam bawah sadar ini kita bisa menggali, misalnya seseorang yang mengalami trauma. Dengan analisis mimpi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud, kita bisa mengetahui apa saja yang membuat si penderita ini mengalami gejala-gejala, misalnya dari fobia ataupun takut suara keras. Misalnya seperti tadi, anak yang sering dipukul atau dibentak masa kecilnya, maka dia akan takut dengan suara keras dan takut akan pengangkatan tangan, karena menurutnya itu adalah simbol dari kekerasan. Nah, alam bawah sadar ini yang dikemukakan oleh Sigmund Freud itu sangat bagus karena benar-benar menggali dari inti permasalahan si klien dari awal, yaitu dari masa kecilnya melalui analisis mimpi. Nah, kemudian kita masuk di struktur kepribadian. Struktur kepribadian ini terbagi menjadi 3, yaitu terdiri dari id, ego, dan superego. Id adalah kemauan yang ingin terjadi saat itu juga, sedangkan ego adalah hal penengahnya, dan superego adalah nilai moral yang kita bawa saat ini dalam kehidupan sehari-hari. Kita ambil dari contohnya studi kasus. Misalnya saat kita melihat kue di atas meja, id menginginkan kue tersebut, dia ingin langsung memakannya. Sedangkan ego berperan di tengahnya tersebut. Dia berpikir kue ini memiliki tuan atau tidak, maka saya harus bagaimana. Nah, kemudian superego di sini muncul. Dari ketiga tersebut, superego adalah penengah dari id dan ego. Superego muncul dengan adanya nilai-nilai moral, misalnya seperti kue tadi, maka superego akan berbunyi, baik, kalau begitu saya akan meminta izin terlebih dahulu kepada si pemilik kue. Saya akan bertanya pada orang sekitar siapa yang memiliki kue ini. Dengan begitu,
nilai-nilai moral yang ada di kehidupan itu terkendalikan oleh adanya super ego, yang seperti kita ketahui bahwa sekarang ego adalah seseorang yang egois, seorang yang mau menang sendiri, dan seseorang yang tidak mau mengerti orang lain. Nah, ego juga berperan pada pelindungan diri, yang seperti kita ketahui bahwa yang saya sebutkan tadi, bahwa ego adalah orang yang mau menang sendiri, tidak mau kalah, dan ingin dirinya diprioritaskan. Itu adalah bentuk dari perlindungan diri. Nah, ego adalah bentuk dari perlindungan diri tersebut. Misalnya saat melakukan sesuatu yang tidak kita sengaja, maka ego berpikir, saya tidak sengaja melakukannya. Jika ego tidak berperan di situ, maka mental kita juga akan terganggu, karenanya sistem di otak kita terus memicu hal-hal tersebut, mengingat hal-hal yang buruk. Nah, dari teori yang dikemukakan oleh Sigmund Freud ini memiliki kelemahan juga. Kelemahannya adalah teori ini tidak efisien dan tidak bisa diteliti secara ilmiah. Dan teori ini sangat lama karena menggali dari analisis mimpi. Nah, hal-hal tersebut membuat kurangnya efisien jika dijalankan dari jangka waktu pendek. Namun kelebihannya bisa benar-benar menuntaskan masalah si klien ini. Masalah-masalah yang diderita dari kecil, kita bisa tahu bahwa struktur kepribadian ini terbentuk dari kenangan masa kecilnya, entah itu baik ataupun buruk. Nah, saya rasa itu saja yang saya dapat sampaikan dari mengenai psikoanalisis. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.